Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Benar Engkau hadir, benar pula Engkau menyambut kami dalam segala hal hidup kami. Kami yakin Tuhan, inilah kemurahan-Mu, inilah kasih setiamu dalam keselamatan-Mu itu. Untuk itu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir dan memberkati kami. Maka kehadiran-Mu itulah yang hari ini kami rasakan dalam kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Begitu ya Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya kuasa-Mu hadir memberkati kami dan menolong kami. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan pengampunan-Mu terjadi atas kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ke-7. Dengan judul perikop, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Demikian sabda Tuhan, Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ke-7. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 4 Oktober 2024 adalah ujilah dan cobalah. Tema ini sangat menarik ketika kita masuk dalam bulan keluarga di tahun 2024. Di mana tema ini merangkum kehidupan yang sudah kita jalani dan menjadi titik pijak kembali untuk lanjutan kehidupan kita berikutnya. Dalam bulan keluarga yang dirayakan oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja Kristen Indonesia mengambil tema besar supaya kamu saling mengasihi, didasarkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Maka tema renungan mingguan punya keterhubungan dengan tema besar di bulan keluarga saat ini. Kata ujilah dan cobalah mungkin tidak biasa kita katakan, apalagi kita lakukan. Apakah ada di antara kita yang pernah menguji diri kita?
Apakah ada yang pernah kemudian mencobai diri kita secara pribadi? Tentu di antara kita pengen semuanya baik-baik saja, aman-aman saja, damai-damai saja, nyaman-nyaman saja. Kalau kata uji dan coba, sepertinya justru bisa mendatangkan persoalan, bikin repot sendiri. Misalkan, kita menguji diri kita untuk bersabar. Di jalan, kita tidak membunyikan klakson. Saya yakin, bagi mereka yang biasa tanting, tanton, menahan untuk kemudian tidak mengklakson itu tidak gampang. Belum lagi nanti diklakson dari pengendara yang lain. Teruji. Akan tidak mudah saya mengatakan tadi, karena ada rutinitas yang sudah kita lakukan dan dianggap itu kebaikan, atau sikap atau perilaku kita. Dan pada sisi yang lain, yang kita lakukan dianggap benar. Menguji diri kita. Misalkan lagi, dari cara tidur kita. Biasanya kita tidur dini hari, jam 1 atau jam 2 seperti saya. Tapi kemudian kita memaksakan diri, menguji diri kita. Kita bisa tidur tidak? Pukul 9. Kalau saya jelas nggak mungkin, wong itu kalau latihan musik saja untuk persiapan ibadah, ketentuannya selesai jam 21.30 WIB. Akan sangat susah. Saya tadi mengatakan nggak mungkin, karena sepanjang saya saat ini bersama dalam kehidupan bergereja, sepertinya belum tidur jam 9 malam. Mesti melewati pukul 12, seringkali demikian. Menguji diri tidak gampang. Apalagi disebutkan tadi, cobalah mencoba diri kita. Misalkan, saya kan tidak biasa makan daging babi. Kemudian, mungkin ada sahabat, kawan, atau bahkan jemaat, silakan dimakan daging ini. Oh ya, saya tentu akan susah untuk menikmati. Ayo coba, enak, rasanya seperti sapi. Saya sering mendengar demikian. Tapi kan, sekalipun saya memaksakan diri mau memakan, nggak akan bisa. Karena gambaran dalam pikiran saya apa? Maaf moncongnya babi itu. Belum lagi hal-hal yang lain yang membuat saya tidak akan mungkin makan daging babi. Menguji dan mencobai atau mencoba diri bukan hal yang biasa. Tetapi teks yang kita renungkan hari ini justru inilah panggilan kita. Maka untuk menjadi jembatan kata uji dan coba, yang sering kita dengar, kita gunakan saja kata merefleksikan, memantulkan. Berarti menguji dan mencoba bukan berarti kemudian menjatuhkan persoalan itu dalam diri kita. Tapi mengenali kembali diri kita. Siapakah kita? Seperti apakah kita? Bagaimanakah kita? Meniti ke dalam. Karena hanya kita yang tahu siapa diri kita. Betul orang lain mungkin, oh kamu begini, panjenengan begitu, oh saudara beginu. Bisa. Tapi kan orang hanya melihat dari luar. Sementara yang mengenal dari dalam adalah diri kita yang seperti apa kita tahu. Tentu Tuhan tahu atas kehidupan kita. Maka kata uji dan coba adalah praktek kehidupan yang baik.
Dan itu ditunjukkan oleh sang pemazmur dalam hal ini. Disebutkan dari Daud. Daud menguji, mencoba dirinya. Mengenali dengan betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana laku kehidupannya. Apakah ia bersama dengan orang fasik? Apakah dia melakukan kejahatan dan lain sebagainya? Dan inilah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita hanya melakukan rutinitas kehidupan ya begitu-begitu saja, tetapi tidak punya waktu untuk apa? Membangun refleksi diri dengan menguji, mencoba siapa diri kita sesungguhnya. Padahal kita sadar bahwa banyak hal yang sudah terjadi atas kehidupan kita, di mana kita terlibat di dalamnya. Kita yang seperti apa yang membuat hal-hal itu terjadi? Kan saya seringkali mengatakan, banyak yang kemudian membela dirinya. Ya wis, aku yang ini ya wis ngene. Tomponan nek ora ditompo ya terserah awakmu. Terserah dirimu saja. Ya jangan begitu. Justru kehidupan itu semakin hidup ketika kita mampu mengenali diri kita dan mengenali sekitar dalam panggilan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam tema ujilah dan cobalah. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini hasil permenungan Daud. Dia tidak menganggap dirinya tidak bersalah, tetapi dia sudah menilik secara dalam bagaimana dirinya di hadapan Tuhan, bagaimana dirinya kemudian bersama dengan yang lain. Maka dia mengatakan, Tuhan biarlah keadilan-Mu yang berbicara. Ini aku yang begini. Aku telah hidup dalam ketulusan. Aku sudah percaya kepadamu Tuhan, percaya bukan hanya bicara saja, tetapi laku hidupnya ia persembahkan dengan sungguh-sungguh. Wujud kepercayaan yang benar adalah tindakan yang benar dari Daud itu sendiri. Maka dia mengatakan, aku percaya yang tidak ragu-ragu. Artinya ia juga hidup dalam laku hidupnya, perilakunya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka kata uji dan coba, mari kita perhadapkan dengan diri kita secara pribadi. Apakah kita sudah benar-benar percaya dengan tidak ragu-ragu? Artinya kita benar-benar mewujudkan laku hidup kita yang hanya bersandar dan percaya kepada Tuhan, dan tindakan kita adalah tindakan yang memuji, bersyukur, dan kita selaraskan juga dalam ketulusan kita bersama dengan sesama. Atau jangan-jangan banyak hal yang terpendam dalam batin kita, yang menjadi momok, yang menjadi ganjalan, menjadi kesakit hatian, atau mungkin kesedihan dan lain sebagainya. Hari ini lepaskan itu, supaya kepercayaan yang benar kepada Tuhan, yang tidak ragu-ragu itulah, yang harus kita perjuangkan dengan cara menilik, menguji, mencoba diri kita. Maka ketika kita menemukan siapa diri kita, mari kita bertobat. Dengan itu, maka dengan sendirinya kita akan menyelaraskan tubuh jiwa roh kita dalam laku hidup yang tulus, yang baik, yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak mudah. Yang biasanya bersengut, tiba-tiba senyum, oh tidak gampang. Yang biasanya kalau ketemu orang seperti mengabaikan, karena melihat ke atas, atau ke samping sebenarnya, tiba-tiba harus selamat pagi, atau nyalami. Tapi mari lakukan itu dengan menguji dan mencoba, maka akan meneguhkan kita untuk percaya kepadanya dan memampukan kita hidup benar dengan ketulusan yang kita wujudkan. Maka yakinlah,
keadilan Tuhan itu bertindak. Artinya Tuhan membela kita, Tuhan berada di pihak kita, dan berkat-Nya mengalir atas hidup kita. Pesan yang kedua dalam tema ujilah dan cobalah. Kita perhatikan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Di ayat yang ketiga. Hanya konsistensi mengikut Tuhan saja yang memampukan kita hidup benar. Hanya oleh kebenaran firman Tuhan saja yang membuat kita mengerti siapa diri kita. Kita menguji apakah kita benar di hadapan Tuhan. Kita mencobai diri kita. Benar tidak apa yang sudah kita wujudkan dalam relasi kita dengan yang lain. Mari semua yang kita lakukan, mata kita tertuju. Kita perhadapkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perhadapkan diri kita dengan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Yakinlah jika kita punya keberanian untuk masuk ke situ, seluruh kehidupan kita akan dimurnikan, disegarkan, bahkan dipulihkan dari apapun yang ada dalam diri kita. Pesan yang ketiga, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kita harus punya sikap tegas. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Di ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mau nggak mau ya janganlah hal-hal yang ecek-ecek remeh-temeh, yang bau porno, atau pikiran-pikiran yang jahat, atau hal-hal yang tidak penting, tidak berguna. Jangan diucapkan, apalagi itu dilakukan. Ora apa-apa biasane. Wong biasa nang masyarakat. Ya jangan. Kita tahu kok itu tidak benar. Tidak wayah lagi, bukan saatnya lagi mendem minum-minuman. Atau sekarang apa yang terkenal? Judol, judi online dan lain sebagainya. Sudahlah, itu merugikan. Ada yang mengatakan, nggak apa-apa, biar buat refreshing. Refreshing itu bukan main hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Refreshing bisa kok. Jalan-jalan di alun-alun selatan, di Malioboro, atau di Kaliurang. Banyak hal yang lain, tapi seringkali kita berdalih dan membela diri. Banyak hal yang jauh lebih baik, lebih berharga yang kita lakukan. Maka kita harus punya keputusan yang tegas, yang baik. Ada yang mengatakan, nanti kita kehilangan teman. Baik. Kalau tetap mau berteman, ya silahkan. Tetapi perbuatan yang tidak tepat, yang tidak baik, yang jahat, yang keliru, jangan jadi pilihan hidup kita. Saya bergaul dengan siapa saja. Tapi maaf, apakah Bapak Ibu pernah menemukan saya merokok? Padahal teman saya banyak yang merokok. Di luar sana juga ada yang minum. Bahkan sejak mahasiswa. Dari kampus-kampus lain-lain kan saya berteman dengan siapa saja. Tapi apakah saya menjadi peminum? Iya, minum air putih. Bukan minum-minuman air yang memabukkan. Kita bisa membuat sikap dan pilihan itu. Maka seperti teks ini. Mari kita jaga hidup kita. Supaya tidak ternoda. Sehingga keadilan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita oleh kuasanya itu. Maka teruslah menguji diri kita. Mencoba diri kita, melihat kedalaman diri kita. Dan sebagai penutup, dalam tema ujilah dan cobalah. Kita perhatikan kembali di ayat yang ke-2. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Dalam bulan keluarga ini, mari kita menilik secara dalam, pribadi lepas pribadi. Ada bagian-bagian yang sudah dilakukan oleh Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak termasuk saya. Tetapi ada bagian di mana kita yang belum melakukannya.
Saya tidak tahu di antara panjenengan semuanya, yang sudah berapa persen, yang belum berapa persen. Tapi mari kita pertahankan yang sudah. Dan yang belum, mari kita tilik kembali dengan menguji dan mencoba. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam pikiran kita, apa yang dalam alam bawah sadar kita, apa yang dalam penglihatan kita, apa yang dalam ucapan kita, apa yang ada dalam yang kita gambarkan dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan semuanya ini. Supaya dengan semuanya itu, kita disegarkan, dipulihkan. Oh ya, ternyata hidupku seperti ini. Oh ya, inilah yang membuat aku seperti ini. Oh ya, perilakuku ini yang tidak tepat. Oh ya, ini yang baik yang harus ku teruskan. Oh ya, ini yang harus ku lanjutkan dalam hidupku. Dan lain sebagainya. Sehingga dengan segala hal yang kita lakukan dalam menguji dan mencoba itu, kita akan hidup secara otentik. Yang bagaimana? Ya inilah diri kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kebenaran yang dari Tuhan bukan kebenaran menurut diri kita, tapi kebenaran karena Tuhan hadir, memberkati, menolong, dan keadilannya itulah yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bulan keluarga ini menjadi momentum yang baik. Seperti tema, supaya kamu saling mengasihi. Berangkat dari diri kita yang bersih, yang murni, maka kita bisa mengasihi, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kebenaran sabda-Mu telah kami terima. Mampukan kami menguji dan mencoba diri kami dalam refleksi hidup kami, supaya batin dan hati kami benar murni dan bersih dalam ketulusan dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami untuk mengerti. Maka mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk bisa melakukannya. Karena kami percaya kebenaran-Mu terus bekerja. Engkau hadir Tuhan dalam kasih, kemurahan, dan keselamatan-Mu. Khususnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana. Kami yakin berkat-Mu, kasih-Mu terjadi atas kehidupan hamba-Mu dan anak-anak-Mu ini Tuhan, termasuk dalam kehidupan saudara Gilbert, Ibu Frida, Ibu Susilowati, berkati dan tolonglah ya Tuhan. Hanya anugerah dan kasih-Mu yang memulihkan dan menyelamatkan. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah ya Tuhan, dan kasih-Mu yang menolong hamba-Mu ini. Dan berkatilah seluruh keluarga yang mendampingi, memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Demikian juga untuk seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, khususnya warga GKJ Sarimulyo, dalam setiap persoalan, pergumulan, harapan, kerinduan, dan berbagai hal yang diperjuangkan. Tolonglah ya Tuhan, hanya kasih-Mu yang menyelamatkan, kemurahan-Mu Tuhan yang melimpah, dan anugerah-Mu yang senantiasa menopang kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga dalam segala hal, hamba-Mu ini Tuhan dikuatkan, dimampukan untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan dan kasih-Mu dan keselamatan-Mu yang besar itu memberkati, mengurapi, dan menolong mereka kini dan sepanjang masa, termasuk dalam kehidupan anak dan cucu mereka Tuhan. Kami percaya memberkati juga anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam banyak hal yang mereka lakukan dan kerjakan. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Rahmat dan kasih-Mu terjadi ya Tuhan atas mereka. Tolonglah dan peliharalah mereka dalam kasih-Mu yang kekal itu. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Tuhan Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Anugerah berkat kemurahan-Mu terjadi kini dan selamanya Tuhan. Atas kehidupan bersama kami di gereja-Mu di sini di GKJ Sarimulyo. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau hadir, menyelamatkan bangsa dan negara kami
dengan ketentraman, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.